Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita dipilih untuk melekat dengan Tuhan seperti ikat pinggang. Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk membeli ikat pinggang, memakainya dan menyembunyikannya di celah batu. Setelah lama ikat pinggang itu diambil kembali dan terlihatlah ternyata sudah laku dan tidak berguna lagi. Tuhan lalu berkata, beginilah akan kuhancurkan kecongkakan Yehuda, bangsa yang tidak mau mendengarkan perkataanku. Saudara, ikat pinggang itu punya satu tujuan, melekat erat di pinggang pemakainya, menjadi kebanggaan dan keindahan. Ketika ia dilepas dan disembunyikan jauh atau dikubur, maka ia kehilangan fungsinya. Seringkali kita memilih untuk bersembunyi di dalam kenyamanan dosa atau kekeliruan, kenyamanan di dalam imajinasi dan fantasi pikiran, di dalam kekecewaan dan luka batin, dan kita menjauh dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Akibatnya kita akan menjadi lapuk secara mental, iman menjadi hambar, harapan kita menjadi pudar, dan begitu pula kasih menjadi suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Kita tidak lagi menjadi versi ikat pinggang yang diinginkan Tuhan, yang selalu melekat bersamanya. Injil Matius menghibur kita. Tuhan bilang kerajaan Allah itu ditanamkan di dalam dirimu seperti biji sesawi dan ragi. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengungkapkan itu, menyampaikannya, dan tidak menyembunyikan dari kita orang-orang Kristiani. Pesan Injil, Allah memilih kita apa adanya, kecil, sederhana, penuh kekurangan, tetapi Dia yang menumbuhkannya di dalam kita. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk dipakainya, tetapi ada syaratnya. Biji itu harus mau ditanam dan bertumbuh di dalam tanah, dan ragi harus mau diaduk dan bekerja di dalam adonan. Tuhan tidak memilih kita dengan cara instan. Dia tidak mau begitu dikasih berkat maka kita langsung menjadi besar. Kita mau ada proses. Dia mau ada proses di dalam kita berjalan bersama sang jalan itu sendiri, yaitu Tuhan. Saudara, banyak dari kita ingin menjadi pohon sawi langsung menjadi besar. Banyak dari kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, maka keinginan itu akan menjadi hampa. Hampa karena kita mungkin melalaikan doa kita yang 3 menit setiap hari setiap bangun tidur. Mungkin kita terlalu dipengaruhi oleh media sosial. Pagi-pagi bukannya duduk diam, tetapi langsung mata masih tertutup, kita meraba di sebelah mata kita sudah taruh HP dan langsung siapa yang like saya tadi malam. Ini bisa membuat
hati kita menjadi hambar. Permulaan hari adalah saat dimana Tuhan menanamkan benih yang terbaik untuk kita lalui setiap hari. Pertanyaannya, saudara-saudari, bukan kapan saya jadi hebat seperti biji sesawi yang bisa menjadi pohon besar, atau kapan saya menjadi baik seperti ragi yang membuat adonan bisa berkembang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saya masih melekat pada Tuhan saat ini? Saudara-saudara, Tuhan menanamkan biji sesawi, ragi di dalam diri kita. Mari kita menyiraminya setiap hari dengan memelihara pikiran kita, tekad kita untuk bekerja, untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Karena hanya di dalam Dia kita bisa bertumbuh dan menjadi baik bagi keluarga maupun bagi orang lain yang kita temui dan kita sapa hari ini. Giliran kita untuk memilih apakah kita menjadi laku kalau kita mengumpulkan potensi kita, atau tetap menjadi berkat bagi orang lain. Semoga marilah kita